Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Hai, bertemu lagi di Fun with Math, di mana kita bisa belajar matematika secara mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah sempat membahas mengenai jenis data dan salah satu metode penyajian data, yaitu tabel frekuensi. Tentu, kalian masih ingat ya dengan pembahasan tersebut? Jangan lupakan pembahasan kita sebelumnya ya, agar kalian nanti bisa lebih mudah memahami apa yang akan kita bahas kali ini. Kalian juga masih ingat bukan dengan salah satu contoh penerapan penyajian data dalam kehidupan sehari-hari? Ya, metode penyajian data dapat kita gunakan untuk memvisualisasikan data mengenai kasus COVID-19. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba menggunakan beberapa metode penyajian data seperti yang sudah dicontohkan tersebut. Lebih tepatnya, kita akan mencoba menggunakan diagram batang dan diagram garis untuk memvisualisasikan atau menyajikan sebuah data. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu ya dengan metode penyajian data ini, yaitu diagram batang dan diagram garis. Pertama-tama kita coba bahas diagram batang terlebih dahulu. Jadi, diagram batang sendiri adalah metode penyajian data yang menggunakan batang-batang untuk menampilkan perbandingan nilai antar data dalam kurun waktu tertentu. Dalam diagram batang, kita menggunakan sumbu horizontal dan vertikal untuk menampilkan variabel data dan frekuensinya. Dalam membuat sebuah diagram batang, kita juga tidak boleh asal-asalan ya dalam membuat diagramnya. Terdapat beberapa pedoman yang harus kalian perhatikan ketika membuat sebuah diagram batang. Jadi, dalam sebuah diagram batang harus memperhatikan beberapa komponen seperti judul, label pada sumbu horizontal dan vertikal dengan skala konsisten, lebar tiap batang yang sama, dan adanya jarak antar batang. Agar kalian lebih paham, sekarang kita coba buat sebuah diagram batang ya. Di sini kita akan menggunakan data mengenai tinggi badan di kelas 7B yang sudah kita buat tabel frekuensinya pada pembahasan sebelumnya. Dari tabel frekuensi ini, kita bisa membuatnya menjadi sebuah diagram batang. Gimana sih caranya? Kita bahas bersama ya. Pertama-tama, kita siapkan sumbu horizontal dan vertikalnya terlebih dahulu. Di sini, untuk sumbu horizontal mewakili tinggi badan siswa dan sumbu vertikal mewakili frekuensi data siswa yang memiliki tinggi badan tertentu. Kemudian, kita tempatkan batang yang tingginya sesuai dengan frekuensi datanya. Kita ambil contoh untuk data dengan tinggi badan 139 cm dengan frekuensi 2, maka diagram batangnya akan seperti ini. Cara tersebut juga berlaku untuk data yang lainnya ya, sehingga jika kita teruskan akan diperoleh diagram batang yang lengkap seperti ini. Dalam diagram batang ini, perbedaan masing-masing frekuensi data akan terlihat dengan jelas, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengamati datanya. Untuk selanjutnya, kita coba bahas untuk metode penyajian data yang lainnya ya, yaitu diagram garis. Untuk diagram garis ini, sebenarnya hampir sama dengan diagram batang. Di sini hanya terdapat sedikit perbedaan pada cara penyajian dan penggunaannya saja. Lantas, bagaimana sih caranya menggunakan diagram garis ini untuk menyajikan sebuah data? Kita coba bahas bersama-sama ya. Misalkan di sini kita diberikan data mengenai jumlah hasil panen padi di suatu ladang dari tahun ke tahun. Jika kita perhatikan, data tersebut sudah disajikan dalam tabel frekuensi ya. Jadi, kita tinggal menggambar diagram garisnya saja. Hampir sama dengan diagram batang, di sini kita juga menggunakan sumbu horizontal dan vertikal dengan label dan skala yang konsisten. Di sini, sumbu horizontal mewakili tahun panen, sedangkan sumbu vertikal mewakili jumlah hasil panen dalam satuan kilogram. Nah, disinilah perbedaannya. Jika kita tadi menggunakan batang, di sini kita akan menggunakan titik-titik yang akan dihubungkan sehingga akan membentuk sebuah garis. Kita coba ya. Untuk tahun 2018, dengan jumlah hasil panen padi yaitu
420 kg, kita tempatkan titiknya sesuai dengan sumbu horizontal dan vertikalnya. Cara tersebut juga berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. Kemudian kita hubungkan masing-masing titik tersebut sehingga akan membentuk sebuah diagram garis. Nah, jadi begitulah cara menggunakan diagram garis untuk menyajikan sebuah data. Diagram garis ini biasanya akan digunakan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Sekarang kalian sudah paham ya cara menggunakan diagram batang dan diagram garis untuk menyajikan data. Untuk selanjutnya, seperti biasa, kalian akan diberikan aktivitas melalui LKPD untuk menambah pemahaman kalian terkait penggunaan diagram batang dan diagram garis ini. Semoga apa yang disampaikan di video tadi bisa menambah wawasan kalian. Sampai bertemu di lain kesempatan, tetap semangat dan semoga sukses.